Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Kita masuk jenis fa'il selanjutnya yaitu domir ya. Sebelumnya kita sudah bahas tentang isim dohir. Qala Syekh Ar-Ru'aini rahimahullah wal mutmarunahu qalika darabtu wa darabna ila akhirih. Domir contohnya perkataanmu darabtu, darabna sampai terakhir. Ya, ini yang pokoknya semua domir ya. Kama taqaddama fi fasli mutmaris bagaimana sudah lewat pada pasal domir ya. Sebelumnya sudah kita bahas apa saja domir yang menempel pada fiil gitu ya. Begitu juga apa yang domir munfasil ya, karena ini nanti bisa juga yang munfasil. Waladhi fi ta'wil fi'li, dan yang ditakwil kepada fi'il. Nah ini jenis yang merupakan fa'il yang kedua ya. Yang pertama kemarin itu fi'il ya. Nanti insyaallah dibahas di syarahnya. Nahu aqaimun az-zaidani. Wa qali ta'ala mukhtalifun alwanuh. Kemudian kita baca syarahnya wal mut qala Syekh Al-Ahdal rahimahullah wal mutmaru, itu salah tulis ya, harusnya wal mutmaru. Wal mutmarul ladzi ya'ti fa'ilan imma muttasilun. Domir yang menjadi fa'il ya, itu ada yang muttasil. Nahu qalika darabtu bidhamita'i lil mutakalimi wahdah. Contohnya darabtu, perkataanmu darabtu dengan didomahkan taknya untuk yang berbicara sendirian, bisa laki-laki bisa perempuan ya. Wa irabu, irabnya dorob fi'lun madin atau doroba gitu ya, fi'lun madin. Wa ta'u dhamirun muttasilun fi mali rafin fa'il. Nah ini fi'ilnya mabni ala sukun ya, mabni dengan sukun. Ada yang mengatakan dengan fathah muqaddar gitu ya. Nah, fathah muqaddar atau mabniun ala fathin muqaddarin gitu ya. Kemudian taknya sebagai fa'il. Contoh kedua dorobna ya. Bisukunil ba lil mutakallimi wa ma'hu ghairuhu awil mu'adzimi nafsahu. Ba-nya disukun karena kalau di fathah nanti dia jadi maf'ul bih ya. Untuk yang berbicara bersama yang lainnya, yaitu kami gitu ya, dia lebih dari satu, atau mengagungkan dirinya, satu tapi mengagungkan dirinya. Nahwu contohnya yang mengagungkan diri, inna anzalna. Nah disitu inna anzalna, nanya sebagai fa'il ya, untuk mengagungkan diri, yaitu diri Allah itu sendiri. Wa irabuhu darabna fi'lun wa fa'ilun. Kemudian darab fi'lun madin wa na dhamirun muttasilun fi mahalli rafin fa'il wa kadha haitsu sukkina ma qablaha. Demikian apabila sebelumnya disukun. Wa kana ghairu alifin fa hiya fa'iluhu. Dan dia itu hurufnya bukan alif, maka itu sebagai fa'ilnya. Nah kalau dicetakan lain itu fa'ilah ya. Fahiya fa'ilatun gitu ya. Wa in fataha ma qablaha faya maf'uluhu. Ini juga dicetakan lain maf'ulatun gitu ya. Nahu nyatanya darabana zaidun. Ya kalau sebelum na-nya itu di fathah dan fi'ilnya fi'il madhi ya, maka dia itu adalah maf'ul bih, bukan sebagai fa'il. Seperti darabana zaidun.
atau cuma dorobana gitu ya. Zaid telah memukul kami. Kalau cuma dorobana berarti dia telah memukul kami. Nah ini baknya di fathah sebelum nunnya itu ya. Maka nanya sebagai maf'ul bih. Wakada in sukkina ma qablaha min akhiril fi'li wa kana alifan. Demikian juga apabila sebelumnya yaitu huruf terakhir fi'il disukun dan dia itu berupa huruf alif. Maka dia juga sebagai maf'ul bih. Nahu contohnya fa idza massal insana durrun da'ana. Fa idza massal insana durrun da'ana. Dari situ da'a ada alif ya sebelum na, maka nanya sebagai maf'ul bih. Wa nahwu contoh yang kedua az-zaidani darobana. Ini juga ada alif. Cuman yang pertama tadi alifnya asli dari fiil ya. Kalau yang kedua ini alifnya domir dia. Wa zaiduna darabuna. Nah kalau ini dia wawu ya sebelumnya sukun tapi wawu. Ini juga nanya sebagai maf'ul bih. Wa hadza kulluhu ma'al madi, ini semua kalau bersama fi'il madi. Amma ma'al mudhari'i wal amri fa hiya maf'uluhu atau maf'ulatun mutlaqon. Ini cetakan lain maf'ulatun ya. Kalau bersama fi'il mudhari' dan amr, na bersama fi'il mudhari' dan amr, dia itu maf'ul bih secara mutlak. Tidak ada kemungkinan lain, harokatnya apapun ya. Pokoknya ada na menempel pada ujung fi'il amr atau mudhari', maka sudah pasti maf'ul bih. Kalau fi'il madi tadi masih ada dua kemungkinan. Nahu nyatanya yadribuna zaidun. Ini domah ya sebelum na, nanya maf'ul bih ya. Zaid sedang atau akan memukul kami. Wa nahwu rabbana la tu'akhidna. La tu'akhidna. Nah itu disukun ya sebelum na. Ini bersama fi'il mudhari juga. Nanya sebagai maf'ul bih. Wa nahwu dan contoh yang selanjutnya ini bersama fi'il amr ya. Warhamna anta maulana. Warhamna itu ya. Dia disukun sebelum na, ini bersama fi'il amr, nanya maf'ul bih. Tanbihun qala ibnu anqa nafi nahwikum na dhamirun barizun lil mutakallimil musyariki li ghairihi. Peringatan, Ibnu Anqa mengatakan nah pada contoh kumna adalah dhamir baris untuk mutakallim yang berbicara bersama yang selainnya. Awil mu'adhi min nafsahu atau sendirian tapi mengagungkan dirinya. Waqad qasana walaihil khitaba wal ghaibah. Sebagian orang, nah ini nas mungkin bisa jadi sebagian ulama gitu ya. Itu mengkiaskan dengan dasar ini kepada lawan bicara dan pihak ketiga. Ya intinya kalau nahnu itu sudah disepakati berarti ya bisa untuk mu'adzim nafsahu gitu ya. Yang dipermasalahkan nanti kalau lawan bicara atau orang ketiga, apakah bisa atau tidak. Faqalu fi kitabil mu'adzami antum fa'altum kadza. Ini untuk mengatakan untuk lawan bicara yang diagungkan ya, pakai antum gitu ya. Wa fil ikhbari anhu untuk memberitakan tentangnya, untuk ghaibah berarti hum fa'alu kada. Nah ini maksudnya satu orang atau satu sosok gitu ya. Tapi untuk mengagungkan pakai jamak. Wa kana li kamalihi qoma maqama jamaatin, seakan-akan karena kesempurnaannya menempati posisi jamaah. Au kanahu li jalalatihi yutba'u fa ka'annal khabaru anhu ma'aman yattabi'uhu. Atau seakan-akan karena kemuliaannya dia diikuti,
atau yuttaba'u ya, bisa jadi. Sehingga seakan-akan berita tentangnya itu bersama yang mengikutinya, yattabi'uhu atau bisa juga yatba'uhu gitu ya. Wadhahiru, tapi di sini Ibnu Angqam mengatakan yang nampak atau yang kuat ya, pendapat yang kuat, imtina'uhu fi haqqihi ta'ala, tidak boleh untuk Allah Ta'ala. Untuk selain Allah boleh, tapi untuk Allah tidak boleh. Li'annahu lam yarid fi tauqifin, karena tidak pernah didapati dalilnya gitu ya. Karena sifatnya tauqifiyah, dalil harus berupa dalil, tapi di sini tidak didapati dalilnya. Naam sumi'a min kalamihim ka qoulihi. Ya pernah didengar dari percakapan ucapan orang Arab seperti perkataan mereka. Nah, seperti perkataan seorang pensair, ala farhamuni ya ilaha Muhammadin fa illam akun ahlan fa antum lahu ahlu. Nah, situ ada irhamuni ya. Nah, di sini ditujukan kepada Allah Ta'ala pakai jamak gitu ya. Walaysa bihujjah, tapi Ibnu Angqam mengatakan ini tidak bisa dijadikan hujjah li adami wurudihi fil kitabi was sunnah as-sabitah anhu sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, karena tidak pernah didapati dalam Al-Qur'an dan hadis yang sudah sahih, pasti sahih dari beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Qultu walam akif ala kalamin fi dzalika li ghairihi. Nah, ini bantahan dari pensyarah ya. Aku tidak mendapati ucapan tentang hal tersebut bagi selain beliau. Wa fi ma qalahu nadar, dan apa yang diucapkan beliau ini ada kritikan. Li anna mislaha dalla tatawaqqafu sihatu itlaqihi alal bari subhanahu ala tauqifin. Karena semisal ini tidaklah bergantung sah tidaknya mengungkapkan antum tadi ya, seperti antum tadi, kepada Allah Al-Bari Subhanahu wa ta'ala berdasarkan tauqif, tidak bergantung kepada dalil ya. Boleh tanpa dalil. Walaysa fihi ma yus'iru bil ikhlal bil adab. Dan tidak ada pada ungkapan tersebut sesuatu yang memberikan kesan kurang dalam adab. Ya, di sini beliau tidak mempermasalahkan karena itu tidak ada unsur menghinakan gitu ya. Walaupun tidak didapati dalam Al-Qur'an dan hadis ya. Bal fi itlaqihi alaihi kamalut ta'zim. Bahkan memakainya itu kepada Allah Ta'ala menunjukkan kepada kesempurnaan dalam mengagungkan wat tabjil dan menghormati dan penghormatan. Biqudratil aliyyi, terhadap kekuatannya, kudrahnya Allah yang maha tinggi. Fadhahiru jawazuhu Allah alam, maka yang kuat ya adalah boleh, wallahu alam. Nah, ini dikatakan oleh As-Sinkiti ya dalam tafsir beliau yang tentang ya, dalam tafsir beliau membolehkan memakai jamak gitu ya. Ya, dalilnya pakai Rabbirji'un gitu ya. Rabbirji'un, wahai Tuhanku, irji'un, kembalikanlah aku. Di situ ada irji'un ya. Rabbirji'un, wahai Tuhanku, kembalikanlah aku. Ila akhirih kama taqaddama fi fasli mutmari. Ya, berarti kalau sudah ada dalilnya tadi sudah jelas berarti boleh ya, walaupun tidak sering dipakai ya, karena kalau dalam Al-Qur'an pun tidak banyak gitu ya.
hampir semua kalau dalam Al-Quran tetap pakai domir anta gitu ya, kepada Allah itu pakainya tetap anta gitu. Sampai terakhir sebagaimana yang sudah lewat pada pasal domir ai fala hajata ila i'adatihi, yaitu tidak perlu untuk mengulanginya lagi. Nah ini sebenarnya kalau kita sudah belajar tasrif itu sangat-sangat dasar ya tentang domir ini, karena itu masih awal-awal di tasrif itu sudah dipelajari tentang domir yang ketemu dengan fiil. Fatakulu fil mukhatabi darabta bi fatita li mukhatabil mudzakkar wa bi kasriha fil mukhatabil muannas. Maka aku katakan untuk lawan bicara darabta dengan fathah pada taknya untuk kamu laki-laki dan dikasrohkan untuk kamu perempuan. Ila akhiri ma taqaddama, sampai terakhir dari apa yang sudah lewat pembahasannya. Wa idza istama'a mukhatabun wa ghaibun fal qiyasu taglibul mukhatabi 'alal ghaibi. Kalau ada terkumpul dalam satu kalimat ya lawan bicara dan ghaib, maka secara kias itu yang mukhatab mengalahkan yang ghaib. Jadi pakainya domir mukhatab ya. Nahu darabtuma ay anta wa zaidun. Jadi kita ingin mengajak bicara kamu dan Z, maka pakainya darabtuma ya. Pakai seolah-olah berdua itu hadir gitu ya. Wa darabtum ay anta wa zaidun wa amrun. Nah ini untuk mengajak bicara kamu, Z dan Amr. Pakainya darabtum. Qala Abu Ali al-Farisi wa qatal hakul ya'u ta'al mu'anasi ma'al ha'i. Abu Ali al-Farisi mengatakan terkadang ya menempel pada tak mu'annas bersama ha. Nahu contohnya akramtihi. Jadi itu ada ya-nya ya. Asalnya kan cuman akramtihi. Fa akram filun madin wa ta'u fa'ilun wal ha'u maf'ulun bih wal ya'u harfun zaidun. Nah ini ya-nya ini ya. Dia itu huruf tambahan la mahallalaha minal i'rab. Wa amal mutmarun munfasilu wa huwa kal mutasili wa la yaqau ma'al fi'li fil ikhtiyar illa mahsuran bi illa au innama. Adapun dhamir munfasil yaitu sama seperti mutasil ya. Dia tidak boleh bersama fi'il dalam ikhtiar selain syair ya, kecuali dikhususkan dengan illa atau innama. Ya, kalau mutasil kan dia bisa langsung ketemu ya. Tapi kalau munfasil itu disyaratkan harus ada illa atau innama. Wala yarfa'uhul amru walal masdaru walasmu fi'lil amri walasmu fi'lil mudhari'i. Tidak bisa domir munfasil ini dirofakkan oleh fi'il amr, masdar, isim fi'il amr dan isim fi'il mudhari. Kalau isim fi'il madi bisa ya, isim fi'il madi. Sebenarnya masdar itu bisa juga dia, masdar itu tidak terlarang dia. Wa yarfa'uhu ma ada dzalik, dan bisa dirofakkan oleh selainnya. Kal fi'il madi misalnya fi'il madi. Nahwu ma qoma illa ana. Begitu juga nanti sibuk jumlah itu bisa juga ya merupakan dhamir munfasil. Kemudian apalagi yang bisa? Sifat musabahah, isim fa'il ya. Sifat mubalaghah itu bisa dia. Wa iruhu ma nafiyah koma filun madin illa adatu hasr ana dhamir munfasilun fi mali rafin fa'il wal mudhari'u nahwu wal mudhari'i nahwu. Nah ini tadi atofnya ke al madi ya, kal fi'il madi wal mudhari'i gitu ya, yang bisa merofakkan dhamir munfasil. Contohnya lam yakum illa ana, tidak ada yang berdiri kecuali aku. Berarti di sini kalau disebutkan ma koma illa ana, koma di situ kosong dari dhamir ya. Dhamirnya itu tidak ada karena sudah ada ana sebagai fa'il.
Begitu juga ini yakum, tidak ada domir mustatir padanya. Wa irabuhu lam harfun nafin wa jasmin yakum fi'lun mudhari'un majzum bilam wa iladatu hasr wa ana domirun munfasilun fi mali rafin fa'il. Wa misluhuma al asmaul amilatu amalahuma kasmil fa'il wa amsilatil mubalaghah wa sifatil musabahah. Yang sama dengan keduanya ya, yaitu fi'il madi dan fi'il mudhari, yaitu yang bisa beramal seperti fi'il, yaitu dia sama-sama bisa merupakan domir munfasil seperti isim fa'il, amsilatul mubalaghah dan sifat musabahah. Waladhi fi tawilil fi'li wa huwa ma ya'malu amalahu. Ini pembahasannya sudah kembali ke yang merupakan fa'il ya. Yang pertama fi'il, ini yang kedua yang ditakwil seperti fi'il. Yaitu yang beramal seperti amalnya fi'il. Nahwu contohnya aqaimun az-zaidani, aqaimun az-zaidani. Apakah dua zat itu berdiri? Fainahu fi ta'wili yakumuz zaidani. Nah ini takwilnya ya. Qaimun takwilnya yakumu. Ini harusnya ada hamzahnya gitu ya. Ayakumuz zaidani gitu ya, supaya sesuai. Wa irabuhu irabnya al-hamzatu lil istifham qaimun mubtada wa alamatu rafihi dhamu akhirih wa qaimun ismu fa'il ya'malu amala fi'lihi yarfa'ul fa'ila wa yansibul maf'ula. Az-zaidani fa'ilun sadda masada khobar wa alamatu rafihil alifu li'annahu musanna. Wa qouli ta'ala, contoh terakhir ya. Ini tadi yang pertama contohnya pakai perkataan biasa. Yang kedua pakai ayat mukhtalifun alwanuh. Beraneka ragam warna-warnanya. Fainahu fi ta'wili yakhtalifu alwanuhu. Nah ini takwilnya dia. Pakai fi'il mudhari. Wa irabu irabnya mukhtalif mubtada muakhar. Wa qaluhu ta'ala qablahu wa minan nasi jarun wa majrurun khobarun muqaddam. Jadi dia mubtada, khobarnya di depannya ya. Wa dawabi wal an'ami atfun alaihi. Ini atofnya. Jadi dia diatofkan kepada an-nas ya. Wa minan nasi wa dawabi wal an'am itu ya. Wa mukhtalifun ismu fa'ilin ya'malu amala fi'li yarfa'ul fa'ila wa yansibul maf'ula wa dzalika li'timadihi ala mausufin mahdhuf wa taqdiru wa minan nasi wad dawabi wal an'ami sinfun mukhtalifun alwanahu fa'ilun wa alamatu rafi'i dhamu akhiri wal ha'u fi mali jarin bil idhofah. Sampai di sini subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.